karuniakan pada kita saat ini, sekalipun kita berjarak sekian kilometer, namun kita tetap bisa saling tatap muka. Selawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan atas Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu para wali murid yang kami hormati, selanjutnya kami ingin mengucapkan selamat kepada putra-putri kita yang telah diterima untuk masuk sebagai peserta didik baru, baik di TK Islam Terpadu maupun di SD Islam Terpadu Al-Imam Asy-Syafi'i. Semoga dengan masuknya putra-putri kita ke lembaga pendidikan ini dapat menjadi amal jariah kita. Karena bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita bahwa setelah kita meninggal dunia tidak akan ada yang bisa kita bawa ke alam kematian kita kelak kecuali 3 hal. Salah satunya adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kita. Nah, dalam rangka menanamkan investasi akhirat tersebut, maka sebagai bentuk upaya kita sebagai orang tua adalah memasukkan anak-anak kita ke lembaga-lembaga pendidikan yang mendidik mereka menjadi anak-anak soleh. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada putra-putri kita yang telah diterima di lembaga pendidikan ini. Selanjutnya kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan kepada para wali murid yang telah mempercayakan Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai lembaga pendidikan di mana Bapak Ibu menitipkan anak-anaknya untuk kami bantu mendidik. Tetap sejak bertahun-tahun yang lalu kami senantiasa mengatakan bahwasanya lembaga pendidikan ini hanyalah lembaga yang membantu mendidik putra dan putri Bapak Ibu. Karena kewajiban utama untuk mendidik putra-putri kita adalah orang tua mereka sendiri, yang mereka lah yang akan dimintai pertanggungjawaban untuk itu. Bapak Ibu para wali murid yang kami hormati, selanjutnya sebagaimana agenda kita pada sore hari ini, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah dalam masa pandemi COVID-19. Yayasan Al-Imam Asy-Syafi'i yang menaungi TK dan SD, alhamdulillah telah berdiri sejak 10 tahun yang lalu. Dan selama 9 tahun berjalan, masa pengenalan lingkungan sekolah tetap berjalan sebagaimana biasanya. Namun, kembali Allah uji kita pada tahun ini, sehingga siswa-siswi kita belum bisa masuk ke sekolah secara normal. Oleh karena itulah, masa pengenalan lingkungan sekolah ini, yang biasanya pada tahun-tahun sebelumnya, siswa-siswi kita dikenalkan tentang sekolah mereka, dikenalkan tentang proses belajar mengajar mereka, dikenalkan siapa saja guru mereka, siapa wali kelas mereka, di kelas mana mereka berada dengan hadir langsung ke sekolah. Namun qadarullah pada hari ini segala sesuatu mengenai pengenalan lingkungan sekolah tersebut akan disampaikan secara online. Namun kita berharap, kita semua berharap bahwa kegiatan ini tidak mengurangi kualitas sebagaimana kegiatan yang dilakukan secara langsung. Selanjutnya, Bapak Ibu para wali murid sekalian, banyak wali murid yang bertanya kepada kami, terutama ketika belum proses pendaftaran, mengenai bagaimana sistem pembayaran ketika putra-putri mereka diterima di lembaga pendidikan ini. Bagi Bapak Ibu yang telah memiliki putra-putri yang sudah sebelumnya masuk di lembaga pendidikan ini tentu tidak asing lagi. Namun bagi yang baru pertama kali untuk memasukkan putra-putrinya ke lembaga pendidikan ini, maka perlu kami informasikan bahwasanya untuk pembayaran putra-putri kita di lembaga pendidikan ini, kami senantiasa bahasakan dengan bahasa infak. Kenapa? Karena jika kita bahasakan dengan bahasa SPP,
BPP, atau pembayaran apalah itu, terkadang orang tua merasa bahwa itu adalah beban, sehingga mereka dengan berat hati membayarnya. Namun jika kita bahasakan dengan infak, dan orang tua merasa, dan betul ini adalah infak, bahwa Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Imam Asy-Syafi'i ini adalah milik umat, yang siapa saja dari umat ini memilikinya. Maka sebagaimana masjid-masjid Allah, siapa saja berhak untuk membantu perkembangan pendidikan yang ada di lembaga ini. Maka dengan itulah kami menyebutkan dengan infak. Sehingga para orang tua ketika memberikan infak kepada lembaga pendidikan, toh ini juga dalam rangka untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang berlangsung di lembaga pendidikan ini, maka insya Allah itu akan mendapatkan dua amal sekaligus. Pertama, amal karena telah berinfak. Yang kedua, amal karena membantu proses pembelajaran anak-anaknya. Karena bagaimanapun, sekalipun uang yang kita keluarkan itu jumlahnya sama, namun ketika niat yang ada di hati kita berbeda, ketika kita membayarkan dengan bahasa SPP mungkin itu kita anggap sebagai beban, maka tidak ada yang kita dapatkan kecuali keluarnya uang kita. Namun ketika kita niatkan itu sebagai infak, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran atas apa yang kita keluarkan di jalannya Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Bapak Ibu para wali murid yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwasanya Bapak Ibu tentu sudah mengetahui bahwa lembaga pendidikan Al-Imam Asy-Syafi'i ini adalah lembaga pendidikan yang memiliki lahan yang sangat terbatas. Dengan jumlah siswa yang alhamdulillah Allah anugerahkan, masyarakat percayakan kepada kami, banyak yang menitipkan anak-anaknya kepada kami. Sehingga kami dari yayasan ada rencana untuk memindahkan siswa-siswi kita yang ada di TK ke lokasi yang baru. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang dia ilhamkan kepada beberapa muhsinin yang ini berasal dari Singapura, kami telah membebaskan sebidang tanah. Tinggallah saat ini kewajiban kita untuk membangun itu. Maka kami mengajak seluruh wali murid untuk mari kita berinfak untuk pembangunan sekolah ini. Karena bukankah itu termasuk dari amal jariah? Selama Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berinfak untuk pembangunan TK, yang di situ anak-anak kaum muslimin akan diajarkan bagaimana membaca huruf-huruf dari Al-Quran. Tidakkah kita kemudian akan mendapatkan pahala selama proses pembelajaran di tempat itu akan berlangsung. Oleh karena itu kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk mari kita berinfak kepada Allah, mari kita berinfak di lembaga pendidikan ini dalam rangka pembangunan TK Al-Imam Asy-Syafi'i. Rencananya TK yang akan kami bangun itu masih satu lingkungan, yaitu ada di lingkungan Karanganyar yang lokasinya kurang lebih sekitar 100 meter dari Rumah Sakit Kota Mataram di sebelah barat. Bapak Ibu para wali murid bisa melihat inilah rencana Bapak Ibu sekalian. Jadi bahwa pembangunan TK itu kami rencanakan berbasis alam. Jadi akan modelnya seperti berugak. Dan insya Allah kembali kami ingatkan untuk mari kita sama-sama berinfak untuk kelancaran pembangunan ini. Tentu itu semua demi kenyamanan siswa-siswi kita belajar. Karena di lokasi yang sempit dengan jumlah siswa yang sangat banyak, tentu akan kurang nyaman terjadinya proses pembelajaran tersebut. Sudah? Ya, jadi itu dia Bapak Ibu sekalian, di mana biaya yang diperlukan untuk pembangunan TK ini sekitar 1 miliar. Oleh karena itu, kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kepada Bapak Ibu untuk
membantu pembangunan TK ini, dan mudah-mudahan Allah mudahkan niat baik kita itu. Selanjutnya Bapak Ibu, yang terakhir yang ingin kami sampaikan adalah bahwasanya sebagaimana yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, saat ini kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19. Bahkan jika kita mengikuti informasi dari pemerintah, beberapa hari terakhir kembali lonjakan pasien-pasien positif COVID itu luar biasa peningkatannya. Oleh karena itu kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, keluarga kita, lingkungan kita Allah bebaskan, Allah lindungi dari tersebarnya COVID-19 ini. Dan dalam rangka mencegah penyebaran tersebut, tidak henti-hentinya kami mengingatkan kepada kita semua, khususnya anak-anak didik kita, agar mereka senantiasa menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya COVID-19, yaitu tidak keluar rumah kecuali betul-betul mendesak. Setiap keluar rumah, mintalah kepada anak-anak didik kita untuk senantiasa menggunakan masker, mintalah kepada anak-anak kita untuk senantiasa menjaga jarak dengan teman-teman mereka, mintalah mereka untuk senantiasa menjaga kebersihan diri. Ketika mereka keluar rumah, mereka cuci tangan, mereka kembali ke rumah mereka cuci tangan sebelum masuk ke dalam rumah. Karena kesehatan itu hal yang utama. Bagaimana mungkin mereka akan dapat belajar dengan baik? Bagaimana mungkin mereka akan bisa mempelajari Al-Quran, bisa mempelajari hadis, bisa mempelajari tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jika mereka dalam keadaan sakit. Oleh karena itu, kembali mari kita jaga anak-anak kita, termasuk diri kita, keluarga kita, dan lingkungan masyarakat kita agar terbebas dari penyebaran COVID-19. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami kembalikan ke kepala sekolah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, kami sampaikan kepada Sekretaris Yayasan yang telah memberikan sambutan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu pada acara masa pengenalan lingkungan sekolah kita kali ini. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa kita pedomani untuk kita lakukan di lembaga kita tercinta ini, di TK Islam Terpadu dan SD Islam Terpadu Al-Imam Asy-Syafi'i. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam bagaimana pengenalan lingkungan sekolah yang akan kita sama-sama lalui, insya Allah dalam 1 atau 2 tahun ke depan untuk TK atau 6 tahun ke depan untuk SD. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelumnya saya bagikan layarnya dulu.
Ada. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah sebelum Bapak Ibu untuk melakukan tanda tangan surat pernyataan, alhamdulillah kita sudah menjelaskan tentang SOP kita, yaitu standar operasional prosedur untuk yang di TK maupun yang di SD, untuk proses belajar kita selama di sekolah. Jadi alhamdulillah kami sudah menjelaskan panjang lebar mengenai teknik, mengenai sistem, mengenai proses pembelajaran yang ada di TK maupun di SD Al-Imam Asy-Syafi'i. Ada beberapa hal singkat mungkin yang perlu kami tambahkan di antara yang itu, bahwa kami ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah kita di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Imam Asy-Syafi'i itu bisa ditulis mungkin atau bisa di screenshot. Ini adalah alamat kita yang bisa untuk dijadikan alat nomor kontak mungkin. Nomor kontak kita itu 6345576, itu nomor HP dan nomor telepon. Yang hari ini belum menerima pesan WhatsApp atau pesan dari nomor HP ini, nanti bisa menghubungi TU kita. Jadi, adapun lembaga kita ini terdiri dari 2 lembaga, yang mana kita ini awalnya tidak langsung bernama Lembaga Pendidikan dan Dakwah Islam Imam Asy-Syafi'i, tapi dulunya kita bernama Al-I'tisam. Hanya saja karena kita tidak bisa untuk mengajukan izin pada saat itu, tidak bisa kita gunakan karena Al-I'tisam ini sudah digunakan oleh lembaga lain, jadi kita menggunakannya dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun tidak bisa, jadi kita tambah dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, sehingga muncullah seperti saat ini. Untuk bagian pendidikan, ya, untuk bagian pendidikan itu kita memiliki 2 lembaga pendidikan, yaitu TK dan TK dan SD, ya. Yang mana TK itu alhamdulillah di TK kita sudah secara perizinan itu sudah lengkap, yaitu sudah memiliki semua perizinan untuk keberlangsungan lembaga pendidikan formal untuk taman kanak-kanak. Ya. Kemudian di tahun ini kita di TK itu ada 12 halaqah yang berawal dari awalnya itu kita bisa lihat kilas balik ini. Di tahun pertama itu kita 2 halaqah itu sampai di tahun ke 2017 itu tahun 2017 itu baru ada 12 halaqah, ya. Karena masing-masing halaqah itu masing-masing dipegang oleh satu guru. Jadi pada tahun 2017 itu baru mulai ada 12 halaqah. Halaqah inilah yang bertahan sampai sekarang, sampai tahun 2020 ini ada 12 halaqah. Jadi 12 halaqah ini itu masing-masing memegang santri itu sebanyak 12. Jadi total untuk TK kita ini ada 132. Ya. Yang kita terima tahun ini hanya 92 orang. Ya, dari
Dan saya ucapkan selamat seperti apa yang dikatakan oleh Sekretaris Yayasan tadi, bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu memiliki anak-anak yang terpilih dari 172 orang, itu ada 92 anak yang bisa kita fasilitasi, yang bisa kita bisa kita didik di lembaga TK. Ya. Jadi ada 92 yang baru, karena ada dari A ke B masih ada, jadi totalnya ada 132 di 12 halaqah. Ya. Kemudian lembaga pendidikan yang kedua yaitu SD, ya, di mana SD ini alhamdulillah kita sudah juga menyelesaikan segala persyaratan untuk menjadi lembaga pendidikan formal. Alhamdulillah dari NPSN kemudian sampai kepada di tahun 2017 kemarin kita terakreditasi. Akreditasi kita itu hampir mendapatkan A, kurang dari 1 poin, 0, sekian poin untuk mendapatkan A. Alhamdulillah akreditasi pertama kita itu mendapatkan B pada tahun 2017. Sehingga dengan begitu lengkaplah syaratnya untuk kita bisa mengeluarkan ijazah sendiri. Itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yang menjadi tambahan penjelasan dari penjelasan yang sudah kami sampaikan pada saat SOP. Kemudian selanjutnya, yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa saat ini kita dalam masa pandemi ini, kita sangat ingin anak-anak ini bisa bersekolah secara normal. Kita sangat ingin anak-anak kita ini bisa dididik secara normal, karena bagaimanapun pendidikan itu sangat diperlukan untuk langsung bertemu atau talaqi. Ya. Jadi mungkin pembelajaran terhadap ilmu-ilmu itu mungkin bisa didapatkan dari berbagai macam media, ya. Hanya saja untuk pendidikan ini sangat susah untuk kita dapatkan dengan tanpa bertemu langsung dengan guru. Akan tetapi seperti yang kita sama-sama tahu saat ini, bahwa pemerintah belum mengizinkan untuk kita bertemu secara langsung. Jadi dengan sangat terpaksa, ya, dengan sangat terpaksa untuk kita rencanakan, ya, sekali-kali kita merencanakan, insya Allah 1 semester yang akan datang, ya, paling cepat itu 2 bulan yang akan datang, 2 bulan setelah SMA dan SMP itu masuk secara normal, ya, baru nanti SD itu akan masuk secara normal. Nah, untuk itu sekedar kita sudah merencanakannya selama 1 semester untuk pelaksanaan proses belajar dari rumah ini, maka dari sekarang kita himbau, kita informasikan bahwa insya Allah pelaksanaannya kita targetkan 1 semester. Kalau ada perubahan-perubahan yang memang dari pemerintah, maka kita akan mengikuti perubahan dari pemerintah. Dan seraya kita berdoa sama-sama, mohon doanya kepada semuanya, ya, untuk kita sama-sama berdoa. Semoga wabah ini segera berakhir, sehingga kita bisa masuk normal seperti biasanya. Nah, kemudian dalam rangka itu, kami sudah 1 pekan ini, dari hari Ahad sampai hari Ahad hari ini, para guru sudah melakukan workshop untuk melakukan, menentukan dan memilih dan menentukan, ya, menentukan pola belajar dari rumah yang akan kita gunakan. Nah, untuk pola belajar dari rumah yang akan kita gunakan itu kita akan menggunakan pola belajar yang bisa kita katakan semi daring, tidak murni online, ya. Akan tetapi pelaksanaannya kita sudah menimbang berbagai macam hal, ya, sudah menimbang berbagai macam hal, sehingga pelaksanaannya kita akan laksanakan itu dengan semi daring. Ya. Semi daring itu seperti apa? Jadi pertama, ya,
mungkin bisa dicatat atau direkam, atau mungkin nanti kita bisa publish juga di YouTube karena banyak yang minta di chat room ini, di pesan ini banyak yang mengusulkan untuk itu. Insya Allah nanti kita publish juga di YouTube sekolah. Ya. Mudah-mudahan rekamannya tidak error. Nah, yang pertama, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, itu yang harus Bapak Ibu persiapkan untuk proses pembelajaran kali ini adalah Bapak-bapak dan Ibu-ibu diwajibkan memiliki akun Telegram. Akun Telegram itu seperti apa? Jadi seperti ini, ya, saya tunjukkan. Jadi akun Telegram itu seperti ini. Telegram itu kita gunakan, ya, ini untuk proses pengiriman dan proses segalanya di sini kita akan lakukan, ya, terutama untuk pengiriman, kemudian untuk pertanyaan kita akan menggunakan Telegram karena Telegram itu banyak hal yang bisa dilakukan oleh Telegram yang tidak bisa dilakukan di sosial media yang lain. Ya. Untuk itu pastikan Bapak Ibu sudah memiliki akun Telegram. Bagaimana caranya? Tinggal ketik nanti di Play Store itu ketik Telegram. Ya. Di sini kami kemudian Bapak Ibu install Telegramnya, kemudian masukkan nomor HP yang sudah terdaftar. Usahakan pakai nomor HP yang terdaftar kemarin di saat Bapak Ibu melakukan pendataan di Jibas. Nah, hari ini kita sudah membuat grup. Hari ini kami berserta Dewan Guru itu sudah membuat grup. Saya contohkan misalkan, ya, kelas 1A. Misalkan ini kelas 1A. Ini, nah, alhamdulillah ini sudah ada 15 anggota, ya, 15 member. Jadi ini kemungkinan ada 10 atau 12, 10 atau 14, antara 10 atau 14 orang yang sudah bergabung, ya. Jadi yang belum bergabung di akun Telegram, silahkan nanti bisa menghubungi wali kelas masing-masing, dan hari ini kita sudah mengirimkan, sementara kita mengirimkannya melalui WhatsApp, ya. Tadi nomor untuk wali kelas. Adapun kalau yang belum tahu, bisa nanti menghubungi TU yang ada di sekolah untuk menanyakan tentang berapa nomor HP dari Bapak dan Ibu-ibu wali kelas, ya, para ustaz dan asatizahnya. Nah, itu juga itu kita lakukan dari semua kelas 1 sampai kelas 6 di SD, dan kelas A dan kelas B di TK yang ada 12 halaqah, dan di SD itu ada 20 kelas, ya, 20 kelas yang ada di SD. Dari 20 kelas ini ada 426. Sebentar, 496, ya. Itu yang sudah terdaftar sekarang ini, ya. Kemudian masing-masing itu akan diampu oleh satu guru akan mengampu 24 anak untuk di kelas SD, dan TK itu ada 12 anak, ya, 12 anak. Jadi bagaimana mekanismenya? Insya Allah setiap hari nanti akan ada informasi di grup Telegram, ya, tentang bagaimana itu, dan insya Allah dari Telegram ini kami akan mengirimkan alat belajar yang bisa diinstal melalui aplikasi sederhana, aplikasi yang kami buat sendiri, yaitu aplikasi yang dari SDIT Al-Imam Asy-Syafi'i. Contohnya saya bisa contohkan seperti ini. Misalkan ini
Sabar dulu, Bapak Ibu. Jadi intinya kami sudah menyiapkan aplikasi yang bisa dijalankan di Android, ya. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang alhamdulillah ini yang hadir di Zoom ini, saya yakin sudah menggunakan HP Android, yaitu HP pintar. Semoga Allah itu memberikan kepintaran juga kepada pemilik-pemiliknya. Jadi mekanismenya nanti setiap hari itu tetap kami ada layanan. Insya Allah kami akan nanti akan secara bergiliran itu diberikan jadwal untuk konsultasi. Ya, 24 jam itu bisa 24 jam itu bisa dilakukan konsultasi melalui Telegram. Kemudian nanti kita akan berikan jadwal juga bagi yang tidak bisa melalui Telegram, itu kita akan berikan jadwal juga, yang mana jadwal itu kita akan berikan nanti di Telegram, di grup Telegram, nanti kita akan berikan jadwal itu. Belum terlihat? Oh, sebentar. Ternyata belum terlihat. Nah, di grup Telegram itu nanti Bapak Ibu akan diberikan jadwal untuk bisa nanti bagi yang terkendala dengan koneksi internet misalkan, ya, itu untuk bisa mendapatkan aplikasi, ya, untuk bisa mendapatkan aplikasi yang seperti ini. Saya bisa tayangkan sebentar, ya. Oh, ini. Nah, jadi seperti ini ya, insya Allah tayangannya nanti di HP itu bentuknya seperti ini. Nanti ada di sini ada pendahuluannya, ada kompetensi ini yang akan dipakai untuk melihat keahlian apa yang diinginkan pada setiap pekan. Ya, jadi insya Allah kita akan menerbitkan aplikasi yang sederhana ini untuk setiap pekan. Sehingga nanti ada materi pelajarannya, ada soal latihan, soal evaluasi, dan ini akan dibarengi dengan beberapa video-video pembelajaran, ya, yang mana video ini insya Allah kita akan buat dia interaktif. Jadi Bapak Ibu yang terkendala dengan jarak misalkan, ya Bapak Ibu bisa mengambilnya melalui Telegram. Dan mohon maaf, kami tidak bisa untuk mengirimkannya melalui WhatsApp karena dia tidak bisa terkirim melalui WhatsApp. Itu aplikasi ini. Jadi itulah alasan juga, salah satu di antara alasan untuk kita menggunakan Telegram, ya. Kemudian filenya tidak besar, filenya antara 20 mega sampai 100 mega, ya, per satu pekannya itu yang akan dipakai. Nah, bagi yang kesulitan nanti bisa kita buatkan jadwal untuk bisa datang ke sekolah, walinya yang bisa datang ke sekolah secara bergiliran. Mungkin kita akan bisa berikan untuk membawa HP-nya masing-masing untuk nanti dipandu untuk mengcopy ataupun yang lainnya, sehingga tidak kita menggunakan kuota internet, sehingga tidak kita tergantung dengan data atau yang lainnya, karena selama 1 semester atau 3 bulan yang sudah lalu kita sudah melalui masa daring itu dengan berbagai kendala dan plus minusnya, sehingga alhamdulillah kita merancang pembelajaran ini yang insya Allah pembelajaran ini bisa dipergunakan untuk semua kalangan. Ya. Di modelnya seperti ini, ya. Di soal latihan misalkan nanti bisa kita lihat seperti ini. Jadi aplikasi seperti layaknya aplikasi-aplikasi Android yang ada, ya. Jadi anak-anak sudah familiar, mungkin anak-anak kita lebih paham, ya, aplikasi itu lebih paham. Mudah-mudahan ini lebih menarik dari game-game, sehingga anak-anak itu akan lebih tertarik dengan ini. Jadi mohon Bapak Ibu semua mempromosikan ini dalam rangka untuk
mengaktifkan anak-anak kita belajar. Jadi dari sini nanti kita akan saling kontrol. Jadi akan diberikan bagaimana cara belajarnya, guru-gurunya akan menjelaskan sehingga tidak akan lagi, mudah-mudahan tidak ada lagi keluhan bahwa orang tua itu mengeluh tentang bagaimana saya akan membimbing anak. Nah, jadi nanti di aplikasi ini insya Allah kita akan berikan per pekan dan itu nanti akan ada bagaimana cara membimbingnya, bagaimana cara dan lain sebagainya, bagaimana cara petunjuk-petunjuk pengerjaannya itu sudah ada. Adapun soalnya itu akan ada di sini, kemudian jawabannya itulah yang Bapak Ibu kirim per hari menggunakan grup Telegram ya. Jadi pastikan dari saat ini sudah menggunakan Telegram ya. Kemudian untuk menghafal Al-Quran juga akan kita buatkan seperti ini. Nanti insya Allah untuk hafalan Al-Quran itu ada targetnya untuk TK itu 1 baris sehari. Sedangkan untuk SD itu 2 baris 1 hari. Dan itu kita sudah buatkan buku kontrolnya. Kemudian nanti mungkin insya Allah kita bisa buatkan interaktif. Bisa juga nanti kita akan gunakan fasilitas Zoom ini. Ya, kalau Zoom mudah-mudahan nanti bisa kita gunakan. Intinya kita sudah sepakati kemarin bahwa untuk pembelajaran kita akan gunakan semua fasilitas yang bisa kita gunakan. Tidak terpaku dengan Zoom, tidak terpaku dengan Telegram, tidak terpaku dengan WhatsApp misalkan ya. Tapi apa saja yang bisa kita pergunakan, kita manfaatkan untuk proses pembelajaran, terutama proses pembelajaran menghafal ya, itu kita akan pakai. Ya. Semoga target hafalan Al-Quran yang 2 baris setiap hari di SD dan 1 baris setiap hari di TK itu bisa tercapai. Ya. Itu beberapa hal. Ya. Kemudian untuk setiap hari nanti akan di absen oleh gurunya. Jadi bagaimana absennya nanti akan kita informasikan melalui grup Telegram, yang mana untuk itu bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di grup Telegramnya silahkan menghubungi TU ya, yang akan memberikan nanti nomor untuk nomor Telegram dari bapak-bapak dan ibu-ibu wali kelas masing-masing. Demikian beberapa hal ya yang kami perlu sampaikan terkait mengenai pembelajaran dari rumah untuk proses belajar mengajar selama COVID-19 yang masih mewabah pada saat ini. Jadi bukan berarti kita tidak boleh ke sekolah. Ya, jadi bukan berarti kita tidak boleh ke sekolah. Bapak-bapak dan ibu-ibu para wali kalau ketika terjadi ada kendala atau apa ya itu boleh ke sekolah ya. Hanya saja tetap dengan ke sekolah itu kita tetap menegakkan protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah, yaitu misalkan kita memakai masker, kemudian kita jaga jarak gitu ya. Nah, kemudian tolong nanti kalau seandainya sudah ada jadwal yang diberikan oleh wali kelas, tolong ditaati. Misalkan disuruh jam 9, datangnya mohon jam 9 ya. Karena itu kita membuat jadwal itu dalam rangka untuk penerapan jaga jarak ya, jaga jarak yang mana jaga jarak ini itu adalah aturan dari pemerintah, yaitu bagian dari ketaatan kita kepada pemerintah pada saat ini. Demikian beberapa hal ya. Kemudian sudah ada beberapa pertanyaan ya. Sudah ada beberapa pertanyaan ini. Pertanyaannya yang ini untuk mapel akidah, fikih, ibadah, dan TK. Saya harapkan pemberian materinya disertai dengan video penjelasan dari ustazahnya langsung. Terima kasih. Alhamdulillah kalau untuk ini, untuk fikih, ibadah, ataupun materi-materi yang lainnya, insya Allah dalam setiap aplikasi ini akan disertai dengan video-video pembelajaran. Ya. Ada video umum itu nanti insya Allah kita akan, kalau dia panjang, video umum itu ya, kita kalau panjang
itu insya Allah kita akan input dia di YouTube sekolah, ya. Sedangkan kalau video-video pendek, video-video penjelasan tentang hal-hal yang pendek-pendek, itu akan kita langsung inputkan, langsung include-kan di dalam aplikasi yang nanti insya Allah setiap pekan Bapak Ibu bisa akan terima aplikasinya. Nah, kemudian pertanyaan. Nah, ini ada yang karena alhamdulillah sudah lama menjadi pemakai Telegram, ya. Berarti sudah familiar, ya. Nanti di Telegram ini juga mungkin ada absen, kemudian ada juga mungkin kuis, ada pertanyaan, itu nanti mohon bisa dibantu anak kita. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi. Ini kebanyakan meminta untuk diupload. Insya Allah nanti kita akan upload, ya. Ini ada keluhan dari ada yang tumben mengikuti Zoom meeting yang tidak kedengaran suaranya. Saya ingin coba cek sekali lagi, karena ini di monitor kami ini selalu terdengar dari tadi. Boleh di unmute sekaligus siapa yang mau bertanya, silahkan bisa bertanya langsung, bisa mengacungkan tangan. Ya, silahkan. Ini ada Nur, siapa ini? Nur Aulia. Silahkan. Nur Aulia. Bisa diaktifkan? Saya sudah aktifkan. Atau Askia Nasopa Sahi yang sudah mengajukan tangan ini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Askia Nasopa Sahi. Apakah kita tidak mampu menghafal, apakah itu menjadi hutang untuk hari berikutnya? Terima kasih. Mohon maaf, suaranya tidak begitu jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Karena yang bertanya kita juga tentang hafalan untuk siswa SD terkait dengan 2 baris per hari. Apakah ketika siswa tidak mampu untuk menghafal 2 baris tersebut akan menjadi hutang untuk hari berikutnya atau gimana, Pak? Lagi sekali Bapak, coba. Nggak kedengeran suaranya? Anak chat aja Ustaz, gimana Ustaz kalau memang tidak terdengar? Nah, lewat chat aja. Silahkan, mungkin saya matikan aja anunya dulu, mode all. Silahkan, mungkin yang ada pertanyaan bisa lewat chat grup aja ya. Apakah mulai bulan Juli ini pembelajaran melalui Telegram dimulai untuk kelas 1? Insya Allah mulai besok pagi, ya.
mulai besok pagi kita sudah akan mulai untuk pembelajaran. Ya, mungkin besok kita akan mulai dengan perkenalan dengan gurunya. Ya, itu nanti perkenalannya itu kita akan melakukan perkenalan itu melalui Telegram. Ya. Mudah-mudahan nanti kita masih menunggu regulasi. Semoga mungkin ada waktunya untuk kita bisa diberikan waktu untuk bisa bertemu langsung. Mungkin 1 minggu sekali atau bagaimana ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan regulasi itu. Dan mungkin kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya informasi tentang itu bisa diinformasikan juga ke sekolah ya. Apakah waktu belajarnya sama dengan waktu normal? Nah, ini pertanyaannya bagus ya. Apakah waktu belajarnya sama dengan waktu normal? Jadi, apakah waktu belajarnya sama dengan waktu normal? Ini insya Allah nanti ya untuk pembelajarannya kita akan sesuaikan. Sangat kita apa namanya? Jadi tetap pembelajaran itu kita akan lakukan begini ya. Jadi Imam Syafi'i itu akan memberlakukan untuk belajar itu dari rumah. Kalau untuk siswa itu belajar dari rumah, sementara guru itu mengajar dari sekolah. Ya. Tentu sekali dengan kita melaksanakan protokol-protokol kesehatan. Jadi insya Allah itu guru yang akan mengajar itu kita akan bagi shiftnya. Itu ada yang pagi dan ada yang siang. Ya. Bagaimana itu? Nanti di saat forum wali kelas, ya, di saat beri forum wali kelas, nanti itu silahkan Bapak Ibu rundingkan, buat kesepakatan, nanti akan dibuat kesepakatan oleh wali kelas itu kapan waktunya, ya. Nanti akan dilihat mayoritas waktu di kelas itu, kalau memang mayoritas waktunya itu mungkin pagi, maka itu yang akan difasilitasi pagi di sekolah gurunya. Ya. Kalau mungkin mayoritasnya siang atau sore, ya itu yang mungkin mayoritas akan difasilitasi oleh sekolah pada siang atau sore. Bagaimana kalau dua-duanya ada yang memilih pagi dan ada yang setengah memilih pagi, setengah memilih siang misalkan, nanti itu tetap kita akan tentukan berdasarkan usulan dari guru nanti apakah dia akan pagi ataukah siang. Nah, baru nanti yang tidak bisa siang itu akan dilayani oleh gurunya melalui belajar dari rumah guru. Ya, jadi guru setengah hari akan berada di sekolah, setengah harinya untuk melayani yang tidak bisa, tapi melalui di rumah. Ya. Jadi untuk proses yang dilakukan, yang mungkin ada proses bertemu dengan guru nanti 1 atau 2 jam, ya kita lakukan, maka yang itu akan dilakukan dengan cara terjadwal. Nah, pada saat mungkin kalau wali itu tidak bisa memfasilitasi anak-anak kita pagi, misalkan, ya, tapi jadwalnya memang pagi, mungkin mungkin dikondisikan, kita mungkin minta tolong supaya dikondisikan, mungkin dalam 1 pekan itu mungkin hanya sekali, ya. Nanti silahkan jadwal itu bisa dikomunikasikan dengan dengan wali kelas masing-masing. Nah, kemudian apakah ada buku untuk anak TK? Ya. Nah, insya Allah ini semuanya, ya, TK maupun SD ada bukunya. Ya. Hanya saja sampai sekarang ini kami mendapatkan antrian yang begitu panjang, itu dari Nurani Bunda. Ya. Nurani Bunda yang penerbit itu insya Allah kemarin baru terkirim dari sana. Jadi mudah-mudahan bisa segera nyampe, ya, untuk bahan-bahan yaitu buku itu sudah dalam perjalanan. Nanti insya Allah kalau sudah nyampe kami akan informasikan untuk pengambilannya. Kemudian buku-buku yang lain juga seperti itu, ya. Nanti mungkin pengambilannya bertahap, mana yang sudah nyampe itu akan kita berikan duluan.
Adapun untuk buku kontrol atau lain sebagainya itu insya Allah pekan depan itu sudah kita selesaikan. Insya Allah untuk pekan ini kita akan mulai dengan pemanasan. Nah, pemanasan lah kita katakan ya. Nanti mungkin ada perkenalan dengan gurunya, perkenalan dengan sesama temannya, kemudian nanti kita akan pakai juga untuk proses hafalan Al-Quran. Hafalan Al-Quran insya Allah kita akan tuntun dia, nanti bagaimana cara menuntunnya, insya Allah nanti kita akan rilis dia di YouTube setiap hari. Kalau tidak memungkinkan setiap hari, nanti mungkin insya Allah setiap satu atau 2 hari sekali kita akan rilis di YouTube sekolah masing-masing kelas itu sudah akan kita rilis bagaimana cara menuntun supaya nanti di saat menuntun hafalan itu Bapak Ibu tinggal menyetelkan sajalah. Nanti pemenggalannya seperti apa itu yang berdasarkan metode pembelajaran hafalan Al-Quran Al-Qasimi itu nanti kita akan sama-sama publish di YouTube ya. Atau juga nanti kalau memungkinkan, kalau yang terkendala di YouTube, nanti kita akan pakai di aplikasi, ya aplikasi. Nah, tapi kita memakai YouTube ini sekarang ini karena YouTube itu bisa kita pilih kuotanya, ya. Kalau mungkin kalau keterbatasan kuota bisa pakai resolusi yang rendah, jadi bisa lebih ekonomis dan juga bisa disesuaikan dengan kondisi dan keadaan Bapak Ibu semua. Nah, bagi yang sama sekali tidak bisa, maka kita akan fasilitasi melalui aplikasi. Untuk kelas 4, nah ini ada pertanyaan untuk kelas 2, untuk kelas 4 apakah daftar ulang? Nah, jadi insya Allah hari Senin besok kita akan umumkan, ya, kita akan umumkan untuk daftar ulang untuk kelas 2, 3, dan 4, 5, 6, ya. Kelas 2 sampai kelas 6 itu mungkin ada ini yang karena ini hari ini kita memang khusus untuk yang siswa baru. Jadi besok kita akan ada sesi untuk siswa yang kelas 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ataupun kelas A yang sekarang naik menjadi kelas B di TK. Saya apakah ada bagaimana dengan buku pelajarannya saya awal dari 2 santri di sekolah itu bagaimana mengatur Ustaz? Nah, saya memiliki anak 2, ini kan ada pertanyaan. Kalau Bapak Ibu punya 2 anak ya, nanti bisa dikondisikan ya, bisa dikondisikan dengan wali kelas masing-masing ya, silahkan bisa dikomunikasikan ya. Bisa ada duluan, ada belakangan misalkan. Bisa ya. Apakah untuk siswa SD hafalan per hari 2 baris tersebut ada siswa yang tidak sampai 2 baris, apakah setoran hafalan di hari berikutnya bertambah? Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Nah, jadi kita punya kurikulum itu target itu 2 baris sehari. Boleh lebih. Ya, boleh lebih walaupun dituntun oleh orang tua, tapi tetap yang kita nilai itu adalah 2 baris per hari. Kalau seandainya besok tidak bisa, ya, nah, jadi dia akan ngikut yang 2 baris berikutnya. Jadi ya, istilahnya, insya Allah kalau dituntun ini, insya Allah yang kalau memang hari ini tidak menyelesaikan, berarti itu akan menjadi PR-nya untuk di hari yang berikutnya. Ya. Kemudian ada juga pertanyaan. Nah, itu seputar pertanyaan. Kemudian berapa jam durasi pembelajaran dalam sehari untuk TK? Kekhawatiran kami, anak-anak kami akan kecanduan bermain HP. Adakah media lain pembelajaran yang lebih baik selain melalui media HP? Ya. Saat ini, ya, kami belum menemukan media yang bisa kita pakai untuk pembelajaran jarak jauh. Ya. Selain ini, jadi kami akan terus mencari media-media yang sesuai. Mungkin ada usulan-usulan juga dari orang tua, ya silahkan. Ya.
memang kita ini di satu sisi sekarang ini sedang berada di dalam dunia apa istilahnya, dunia digital ya. Jadi anak kita mau larang menggunakan HP, sementara dia lihat kita gunakan HP. Ya. Jadi itulah yang mengapa kami memberikan fasilitas. Tidak kita akan berikan dia, ya, tidak akan kita berikan dia HP, dia akan melihat kita menggunakan HP yang akan membuat dia ingin, ya bapak aja pakai HP, ibu aja pakai HP, ayah aja pakai HP, bunda pakai HP, misalkan ya, abi, umi pakai HP, kenapa saya tidak boleh? Nah, jadi hanya saja kita perlu batasi dan kita berusaha menggantikan ya hal-hal yang kurang baik di HP itu kita gantikan dengan porsi-porsi yang seperti ini ya, porsi-porsi pembelajaran seperti ini insya Allah. Sementara kita mencari hal-hal yang bisa lebih baik dari HP itu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita jalan keluar ya. Nanti insya Allah usulan-usulannya bisa dikirim nanti mungkin langsung ke saya ya, atau mungkin bisa melalui wali kelas mungkin bagaimana diusulkan nanti di grup wali kelas. Karena di semua grup resmi Telegram itu apa namanya, kepala sekolah, TU itu semua ada ya. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pengawas, kemudian TU itu semua ada di masing-masing grup ya. Jadi boleh diusulkan lewat grup-grup kelas nanti kalau memang ada usulan-usulan mengenai cara belajar atau mungkin bagaimana semasa pandemi ini ya. Jadi durasi pembelajaran itu disesuaikan ya. Kalau ada kekhawatiran ya kalau memang itu bisa dijelaskan oleh orang tua silahkan ya. Bapak Ibu bisa melihat HP-nya kemudian penjelasan dari gurunya sudah begini, sudah jelas, bisa dijelaskan langsung oleh orang tua tanpa melihat HP, boleh gunakan seperti itu ya. Ini ada pertanyaan lain, apakah untuk TK-nya jadwal belajar langsung besok Pak Ustaz? Nah, insya Allah untuk mulai pembelajaran kita akan mulai di tahun pelajaran ini pada tanggal 13 Juli untuk semuanya, untuk yang semua jenjang kelas ya. Hanya saja seperti tadi, ini sudah dijawab tadi. Seperti tadi, insya Allah mungkin untuk pekan ini itu mungkin lebih mengarah kepada pengenalan dan juga orientasi proses orientasi antara wali kelas dengan gurunya. Demikian mungkin beberapa hal yang perlu dijelaskan. Tampilannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ya silahkan. Kami tetap masih membuka pertanyaan, ya. Namun pertanyaan-pertanyaan dan arahan apa namanya, mungkin saran-saran, ada masukan, silahkan, ya. Mungkin bisa dilanjutkan pertanyaan dan saran dan masukan itu bisa melalui grup-grup kelas ya yang resmi, yaitu grup Telegram ya. Nanti bisa ditanyakan di sana. Dan untuk hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah memudahkan kita, memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melakukan proses belajar dari rumah. Dengan segala keterbatasan kita, semoga Allah memberikan kemudahan, dan intinya yang terpenting adalah Allah memberikan keridhaan kepada kita. Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan keridhaan, dan Allah yang akan memberikan bantuan kepada kita. Karena kewajiban kita itu hanyalah untuk menuntut ilmu, bukan kewajiban kita bisa. Jadi kita melakukan belajar dari rumah kali ini adalah dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Nah, masalah bisa atau tidak, masalah anak kita itu bisa atau tidak, yang penting kita sudah ikhtiarkan, ya, sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah meridhoinya, semoga Allah memberikan kebisaan atau kepintaran ataupun yang lainnya kepada anak-anak kita. Yang terpenting adalah
apa yang kita usahakan ini, semoga itu bisa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti di hari kiamat. Demikian beberapa hal, dan mungkin kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk mengakhirinya, saya akan tampilkan rencana pembangunan TK, yang tadi dijelaskan oleh sekretaris yayasan. Sudah tampil? Oh iya. Ambil. Jadi ini dia tampilan gambaran rencana pembangunan TK yang tadi bernuansa alam. Ini di baratnya rumah sakit kota. Jadi ini proses, dan ini ada pintu gerbang masuk. Begitu pintu gerbang masuk, ini langsung ada ruangan TU, ya. Di ruangan TU ini di sini ada akses masuk ke kanan, ke barat, ya. Kemudian masuk. Nah, begitu masuk, pintu masuk di sana kecil, ya, supaya terjaga anak-anak kita. Di sini ada berugak-berugak, ya. Ini nuansanya nuansa berugak. Kita masuk, kemudian coba kita berkeliling dulu. Ini, nah, terus ini di kiri kanannya berugak ini sudah kita sesuaikan, ada 12 berugak, insya Allah untuk 12 halakoh. Jadi ini sudah dilengkapi juga rencananya untuk toilet dan tempat wudhu. Kemudian ini untuk tempat cuci tangan. Masing-masing itu sudah kita berikan tempat cuci tangan. Ada bong, ya, nuansanya nuansa kampung, ya. Tapi tetap dia berugak-berugak yang akan dibuat dari stainless, ya. Bukan stainless, besi galvanis. Yang ini ada tempat WC-nya. Kemudian ini kita berkeliling, sedang jalan-jalan berkeliling. Nah, demikian, ya. Semoga rencana ini bisa segera terrealisasi. Semoga rencana ini bisa segera kita realisasikan bersama, sehingga tempat pembelajaran untuk TK itu bisa lebih memadai, lebih layak dari yang sekarang ini. Nanti di sini akan ada untuk tempat arena permainan, ya. Demikian rencananya. Semoga ini, sekali lagi saya katakan bahwa Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Imam Asy-Syafi'i itu menerima penitipan, tempat penitipan harta dan segalanya, ya, yang bisa untuk Bapak Ibu menerimanya nantinya. Insya Allah tempat penitipan ini kita akan bawakan nanti di di hari akhirat kelak. Karena harta itu tidak bisa kita bawa sendiri, jadi kita perlu media, perlu sarana untuk membawakan kita nanti ke alam akhirat kelak. Semoga apa yang menjadi rencana Bapak Ibu untuk menitipkan harta dan segalanya, mungkin berupa doa dan lain sebagainya yang bisa dipakai untuk membangun TK kita ini, bisa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan Bapak Ibu semua nanti di hari timbangan amal. Demikian, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.